muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang masih berikan kita nikmat. Dengannya walillahil hamd kita bisa bermajlis ilmu melanjutkan kajian kitab Sirah Sahabah radhiyallahu anhum untuk mengenal dekat dengan para sahabat Nabi, umat-umat pilihan Allah untuk menemani Nabi-Nya dalam berdakwah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga dengan majlis ini Allah berikan kita pemahaman agama yang lurus. Allah pahamkan kita sirah sahabat yang mulia. Allah mampukan kita untuk menghafalnya. InsyaAllah dengan itu Allah akan ridha kepada kita tatkala kita mau istiqomah di atasnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan itu pun kepada kita sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya dengan memperbanyak selawat pada beliau, tentu mengamalkan sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kelak kita akan diakuinya sebagai umat yang mendapatkan syafaat dan teladanya. Kami hormati, kami muliakan sungguh baik para ibu sekeluarga yang telah memberikan tempat pada kita untuk majlis ilmu malam ini. Menghormati pula para ikhwan sekalian majlis taklim silaturahmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih mengenai Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, season yang kedua, di mana beliau adalah seorang menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 2 kali menjadi suami dari putri-putri beliau. Yang dengannya lah beliau digelar dengan Zunnurain, seorang yang memiliki 2 cahaya, karena telah menikahi 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan Ruqayyah yang meninggal dunia ketika Rasulullah perang Badar. Sampai-sampai Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar lantaran menjaga sang istri. Setibanya Rasulullah pulang kampung Madinah, telah meninggallah anaknya Ruqayyah radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian memang pernah sempat Umar menawarkan Hafsah putrinya yang juga sedang menjanda untuk dinikahi Abu Bakar. Dia tidak ada sepatah kata apapun menjawab tawaran Umar ini. Kepada Utsman juga ditawarkan oleh Umar terhadap anaknya Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Tapi akhirnya Utsman pun menolak lantaran baru yang terjadi berita musibah meninggal istri beliau Ruqayyah. Dan beliau memantapkan untuk menjawab, akhirnya tidak siap wahai Umar. Yang ternyata qadarullah ma syafa'at, ternyata beliau menikah dengan putri Rasulullah yang lainnya, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Dengannya dia disebut dengan si pemilik 2 cahaya, karena memang menantu idaman. Jadi kalau bapak ibu mau cari menantu idaman, agak-agak mirip kan Kak Utsman. Ya, ini orang yang sifatnya mirip Utsman, menantu idaman. Tampannya sangat-sangat diidam-idamkan juga oleh para wanita tentunya. Sampai disebutkan dalam satu kitab, ketika beliau menikah dengan putrinya Ruqayyah yang juga cantik jelita, maka orang-orang mengatakan ini sepasang suami istri yang sangat sangat pas, sangat berbahagia, cocok sekali, cantik dan tampan. Namun bukan hanya ketampanan dia menjadi menantu idaman, tapi apa? Karena dakwahnya fisabilillah yang betul-betul loyal kepada Allah dan Rasul dan kaum beriman. Dengan hartanya dia berjihad, dengan nyawanya pun dia berjihad untuk memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri menantu idaman, betul-betul ingin bergerak, tidak pasif aktif, yang kemudian ingin bagaimana
termasuk orang-orang yang menjadi asbab datangnya hidayah kepada seluruh manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, yang telah kita kaji pada waktu yang lalu bagaimana beliau masuk Islamnya, bahkan kehidupan beliau sebelum masuk Islamnya telah kita sampaikan. Seorang yang sangat mulia, bahkan sebelum masuk Islam pun belum pernah, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq belum pernah minum khamar. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan beliau kemudian betul-betul setelah menikah dengan Ruqayyah berhijrah sampai yang pertama kali hijrah pertama ke Ethiopia Habasyah, yang di sana disambut baik oleh Raja Najasyi yang disuatu gaibkan oleh Rasulullah itu, beliau ajak sang istri ke sana. Karena kerinduan kepada Rasulullah di kampung halaman, ya, Madinah, maka kemudian beliau pun pulang kampung Makkah, maka beliau pulang. Baru kemudian ada perintah untuk hijrah jilid berikutnya ke Madinah, hijrah juga dengan sang istri. Jadi kalau mau hijrah ini harus suami istri, sebagaimana Utsman dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, kalau kita hari ini katakan tidak lagi hijrah makani, hijrah secara tempat, tetaplah kita di rumah kita sekarang nih Pak, ya. Dan yang terpenting bukan hanya itu, tapi hijrah maknawi inilah yang kita lakukan hingga saat ini. Apa hijrah maknawi? Orang yang tetap di tempat, rumahnya tidak berpindah, tapi akhlaknya berpindah dari yang sebelumnya mazmumah, tercela, kepada mahmudah yang terpuji. Dari yang dulunya masih ada noda-noda kesyirikan, hijrah kepada tauhid. Berhijrah dari kebatilan menuju al-haq, ini hijrah maknawi. Tidak pun berpindah orangnya, tempatnya, rumahnya. Itu hijrah maknawi. Yang terpenting kita apa? Hijrah contoh Utsman bin Affan hijrah berulang-ulang kali dengan sang istri, ya, membawa istri untuk hijrah. Maka kita pun demikian, bawa istri dan keluarga untuk hijrah walaupun secara maknawi. Itu harus wajib. Perintahkan mereka yang baik-baik, yang wajib diingatkan terus untuk hijrah. Jangan yang penting aku sholat aman aku sendiri sudah, dia terserah dia lah. Katakanlah sudah mengingatkan, tapi maaf keluar bahasa, muak pula aku nasihati bini pun untuk sholat. Anakku ingatkan sholat, orang mau ismak yang udah dijamin payah, tak bisa berubah tuduh. Kata awaklah pula namun. Hati-hati ucapan ini seakan ucapan mendahulukan takdir. Dijamin tak bisa berubah itu doa. Kadang kalau dengar kalimat ini Pak, dijamin pula katanya. Siapa yang menjamin? Dijamin tak bisa berubah itu sampai kapanpun, kata ayah omaknya pula. Kepada kita, kepada sang istri juga mungkin ada ucapan seperti itu. Tahan, jangan lagi diucapkan. Usaha terus. Sebagaimana Nuh alaihi salam tetap mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Surat Hud. Wahai anakku, ayolah naiklah ke kapal ini bersama-sama. Jangan bersama orang kafir itu. Tapi dia menjawab dalam ayatnya berikutnya. Di ayat yang ke-40-an itu, 42, 43. Dia mengatakan, aku akan naik ke jabal, ke gunung ini wahai ayahku. Aku bisa selamat. Apa kata Nabi Nuh? La asiman jauh min amrillah. Nah, tidak ada bisa selamat dari azab banjir. Tak ada. Maka dia pun termasuk dengan mukhrakin di antara orang yang Allah tenggelamkan. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, segitunya Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk bisa selamat dan kemudian sebelumnya bertobat pada Allah, mentauhidkan Allah, naik ke kapal bersama-sama. Ini betul-betul seriusnya sang ayah mengajak keluarga untuk hijrah. Kita pun begitu ya, prakteknya jelas para sahabat, Utsman, Umar dan yang lainnya praktekkan itu. Ya. Untuk mengaplikasikan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya.
Umar bin Khattab bukan mengamalkan ayat ini untuk perintahkan anakmu, istrimu untuk sholat 5 waktu yang wajib. Bukan cuma itu. Bahkan Umar praktekkan untuk memerintahkan mereka sholat tahajud yang hukumnya sunnah yang sangat-sangat diajarkan. Ya. Kalau kita yang paling tidak mengamalkan Toha 132 ini, perintahkan keluargamu untuk sholat yang 5 waktu yang wajib. Jangan kemudian putus asa, jangan kemudian udahlah dia akulah. Apalagi kepada pasangan kita, istri kita, jangan. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke surganya Allah, Anda dengan istri-istri Anda. Dengan berbahagia masuklah ke surga. Dari ayat ini Allah perintahkan masuk ke surga jangan sendiri. Kita senang kadang kalau rame. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini Utsman bin Affan contohkan hikmahnya sudah tersampaikan. Hijrah baik ke Ethiopia kemudian ke Madinah membawa istri. Kita pun begitu, kalau mau hijrah maknawi tadi, ingin pergi dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kebatilan kepada al-haq, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah. Ya ajak istri, menjemput hidayahnya pun ya ajak juga istri. Mengaji kalau bisa sama-sama keluar. Maaf kalau bapak saja yang paham, istri di rumah belum paham, bisa pincang gitu. Bapak bilang A, apa kata si istri membantah, pula begitu Pak. Ada juga Pak si istri yang rajin mengaji, si suami yang tidak pernah menjemput hidayah di pengajian majelis ilmu, pincang. Maka kalau bisa dua-dua, rupanya beranak kecil pula susah, harus ada yang menjaga di rumah, ya pula. Yang paling tidak suami yang pulang dari majelis ilmu, sampaikan apa inti hikmah yang bisa dia ambil dari kajian tadi, sampaikan ke istri. Pikir pula Pak, apa tidak sampaikannya? Pak, tidak. Tapi kan ada Pak sikit-sikit ya kan? Sikit-sikit, 2 kali sikitnya. Kan penting ada insya Allah ya kan. Sikit ada lah. Pak sikit berarti apa? Lama-lama jadi banyak dan berarti. Dimana digunakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini Utsman bin Affan. Kemudian Masya Allah, perjuangan Nabi Sabilillah tadi yang Allah sampaikan berulang-ulang dalam Al-Quran untuk menegakkan agama Allah ini, ya, adalah dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan nyawa kan. Bahkan yang terbanyak dalam Al-Quran, harta dulu disebut oleh Allah, baru kemudian nyawa. Kenapa? Ya memang pada faktanya kita hari ini dalam hal harta inilah yang bisa kita baru buat. Ya ada satu ayat yang Allah mulakan dengan hak nyawa dulu baru harta. Itu tersebut dalam Quran surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman itu nyawa dan hartanya. Ini baru dibalik Allah. Nyawa dulu baru harta. Tapi ayat yang lainnya harta dulu disebut baru nyawa. Dan Utsman bin Affan amalkan itu. Ketika perang Tabuk ini ada di daerah Syam. Syam itu utaranya Jazirah Arab. Ya. Di masa zaman waktu lagi-lagi musim panas yang sangat panasnya, betul-betul paceklik jamaah. Maka disebut ini termasuk Yaumul Asrah, hari kesulitan. Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah. Ya. Allah pernah menyinggung tentang sa'atil usrah, saat-saat waktu-waktu susah, usrah. Ya, Masya Allah. Ini perang Tabuk jemaah. Allah sebutkan di At-Taubah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi
taubatnya orang-orang Muhajirin, taubatnya orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa usrah kesulitan. Semua tafsir ulama mengatakan at-Taubah 117 ini perang Tabuk, perang kesusahan. Kenapa susah? Karena betul-betul Allah uji dengan musim yang begitu sangat panasnya. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, 1 biji kurma yang tobat itu kongsi ya untuk banyak sahabat, bukan dimakan, diemut, diisak. Baru minum air, kasihkan sebelah. Wajib. 1 kurma berganti-gantian mulut ke mulut. Ya, Masya Allah. Ini sahabat Nabi luar biasa. Ya, nggak ada jijik-jijikan soal ini. Sekali-kali aku nak mencoba tak apa-apa juga. Ya, bayangkan kalau bonbon Kiss. Benar? Tapi kan kita tak lagi osrah, tak lagi susah. Segitunya jemaah. Sampai ada yang menyembelih ontanya yang kemudian dia bisa mendapatkan air di situ untuk menyirami badannya. Jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah inilah Utsman bin Affan di saat itu Rasulullah tetap mengajak sahabatnya jihad fisabilillah melawan orang-orang Romawi. Ya, di daerah Syam sana. Orang-orang Romawi ini orang-orang kalau hari ini ya orang-orang Barat. Kalau versi dulu yang ada 2 negara adidaya di zaman Nabi, ada versi ada Romawi. Versi ini Iran kalau hari ini. Penyembah api dulunya. Majusi itu Iran, itu versi Majusi, penyembah versi. Maka ada sahabat Nabi dari versi Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu bukan orang Paris, Prancis. Al-Farisi apa? Versi penyembah api dulu. Kalau Ar-Rumawi, Rumi ini cicitnya Nuh alaihi salam. Nuh punya anak Yafid, Yafid punya anak ya, yakni Yunan. Dari itu kan nama Yunani, punya anak ya, nanti Lubeti punya anak namanya Rumi. Nah itulah dia Romawi awalnya. Rumi bin Lubeti bin Yunan bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Demikian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, Rasulullah ajak sahabatnya jihad walaupun di saat musim panas yang sangat panasnya. Maka Rasulullah minta sahabat, ya ayo ini jauh panas juga pula, siapkan infak terbaik antum. Datanglah dalam kitab kita ini disebutkan Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya. Yang terkumpul sampai 4.000 dirham jamaah, ini Abu Bakar. Ya, 4.000 dirham. Saya tertarik untuk menuliskannya. Ini ada pas pula ada. Ya, sebelum itu ada kan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Berapa? 4.000 dirham. 1 dirham itu ya, per dirhamnya itu sama dengan 2,975 gram perak kan? Kalau dirham itu perak. Ya, gampangannya kalau dulu ada bahasa dirham itu selisih sama dinar cuma 1 nol. Ya, maka sama dengan berapa dinar? 400. 1 dinar per dinarnya itu sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 kali 400. Mungkin ada yang bantu pakai kalkulatornya. 16. Ini setengahnya ini, seperempatnya ini 1 kali 100. berapa barang? Berapa gram emas?
Ada. Iya, 617. Iya, Agak 1700. 1700 4,25 1700 kali gram 1700 gram. mas. 1700 gram berapa kilo? Iya kan? 1,7 kilo kan? Iya, 100 1,7 Gram ke kilo berapa selisih? 100 gram 100 gram. 1 on nih, 1 kilo 7. Kilo 7 on. Udahlah segini aja lah. Kalikan berapa perak sekarang? Emas. 1 kilo masih. 1,7 Kalau 1 gram aja 1 juta. 900. Sekarang 700 ya, 800. Gampangannya 800 aja lah. 1.700 berapa segram hari ini? 900. 900 ribu 1,5 M kali 900 ribu ya, sama dengan 1,530 juta. Satu sumpah. 1,5 M. Abu Bakar As-Siddiq 4.000 dirham. Langsung tanya, apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya lah yang kutinggalkan untuk keluarga. Datanglah Umar membawa serta separuh hartanya. Tidak disebutkan berapa di sini. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Talhah bin Ubaidillah juga datang ke Nabi dengan membawa harta mereka. Tidak disebutkan berapa jumlahnya. Nah, Abdurrahman bin Auf disebutkan di sini berapa nominalnya. Kita perhatikan ini. Ini belum Usman ya. Abdurrahman bin Auf, insyaallah 200 uqiyah. 200 uqiyah. Jemaah ya. Kalau uqiyah ini ya, hitungan uqiyah ini hitungan dirham. Ya. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berapa dirham? 4 kali 2 8. 8.000. 8.000. 80 dirham kan? 8.000. Kalau pakai 4.000 1,5 M. 8.000 3. 3.600. mahar Rasulullah. Ketika ditanya Aisyah berapa mahar Rasulullah rata-rata, 12 uqiyah jamaah. Berapa? 12 uqiyah. Berapa dirham? 12 uqiyah. 40 kali 12. 48. Hah? 80. 400 ini mahar Rasul, mahar Nabi rata-rata 12 uqiyah sama dengan 480 dirham. Tapi kata Aisyah tambah 1 nas lagi. 1 nas ini sama dengan setengah uqiyah. Setengah uqiyah 20 dirham sama dengan tambah 20 dirham. 500 dirham. Mazhab Syafi'i akhirnya mengatakan mahar yang paling murah adalah 500 dirham. Berapa jemaah? Paling murah afwan. Yang paling kemudian dia bisa lakukan yang seperti ini ya. Kalau kita rupiahkan, oke, ke dinar saja. Dinar selisih 1 nol. Berapa dinar? 50 dinar. 50 dinar dikali 4,25 gram emas. 50 dikali 4,25 sekian gram. Berapa? Ya. 215. 50 dinar dikali 4,25 212,5 gram emas. 200 gram. Sekarang berapa tadi aku berapa? Kali 900.
Jadi Ini pakai yang hitungan dahulu. Kalau hitungan sekarang dirham udah jauh Pak, jauh sekali nilainya, turun. Kalau dirham tadi pakainya yang ini 2,975 gram perak. Nah, ini murah. Kenapa? Kalau perak hari ini 1 gram sekitar 11.000. Ya. Jadi kalau ini dikalikan 11.000, 500 dirham dikali 2,975, berapa gram dapatnya? Saya kalikan saja. 500 dirham. Berapa perak? Gram perak Ya. kali 2,975. 1487,5 gram perak. Itulah baru dikalikan 11.000 rupiah. Cuman 16 juta 350.500. Jauh. Dirham bukan dirham. Dulu dirham sama dinar selisih 1-0. Sekarang nggak bisa begitu. Ya, kita kan mau menghitung berapa apa mereka dulu ya, infak mereka dulu. Tentu dirham saat itu. Iya. Kok dirham saat ini udah jauh tertinggal dari dinar. Dirham pakai perak, dinar pakai Mas. emas. 1 dirham 2,975 gram perak, 1 dinar 4,25 gram emas. Jauh tertinggal perak dari, ya paling tidak kalau mau pakai yang ini 12 ukiah mahar Nabi, mau pakai 500 dirham, ditafsirkan 500 dirham hari ini apa 500 dirham zaman dulu. Kalau 500 dirham zaman dulu tadi mau ya berarti 50 dinar. Ya, dikali ini ya Pak teman-teman. Nah, ini hitungan ukiah. Mana punya? Hah? Ada? Jadi Abdurrahman bin Auf kalau hari ini sekitar 8.000 dirham. Kenapa disebutkan Abdurrahman bin Auf bawa 200 ukiah? 200 ukiah. Masya Allah. Sekarang Sa'ad bin Ubadah datang bawa hartanya. Muhammad bin Maslamah juga begitu. Asim bin Adi menyedekahkan 90 wasak kurma. Ada istilah baru. 90 wasak. Ya, kalau kita kan sak ya, sok. Ini bukan sok dalam hadis ya ada. Sebagaimana nilai zakat fitrah kita. Ya. Asim bin Adi, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asim bin Adi membawa 90 wasak kurma. Nah, kalau wasak ini baru, ini cerita kurma ya, pakai kiloan, ya. Nah, maka pakai timbangan. Perwasaknya 60 sok. Masya. Satu sok berapa kilo? Satu sok adalah per soknya zakat fitrah berapa? Sok itu zakat fitrah. Berapa? Katakanlah genap aja lah, 3 kilo aja genapnya. Berapa kilo kali 3? 180 kilo. Ini 60 sak sama dengan 180 kilo. Ini kalau hitungannya 3 kilo ya. Nah, tadi berapa wasak? 90 wasak. Ini satu wasak ya. Perwasak apa ini perwasak? Perwasak sama dengan 60 sok. Ini 90 wasak korma. 180 ke 9. Berarti 180 kalikan aja di sini kan? 10. Atau kalau soknya ya 60 dikali 90. Berapa sok? 6 kali 9? 56. 5.000. 54. Oh ya 54. 5.400 sok. Kalikan 100 140. Oh ini bukan 180 lagi.
kali 3 kilo lah kok ini. Ah iya, kilo. Karena satu sok 3 Iya, kilo. kali 3 kilo. Ya Masya Allah, kali 3. 15. berapa? 15. 5.500 kali 3 kali 4 12 1.200. 16.200 Kilo. kilo. Berapa ton? 16 ton. 16.200 ya 16 16 ton. ton. Cuma 2 ton. Sama. 1000 kilo 1 ton. Kurang dulu ini kan. 16 ton dikasih AC bin Adi. Adi radhiyallahu anhu. Sedangkan kaum perempuan ikut membantu semampu mereka. Ummu Sinan berkata, aku lihat sehelai pakaian, selendang gitu, sarung begitu dihamparkan di hadapan Nabi di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di dalamnya terdapat agarnya kumpulan dari perhiasan-perhiasan para wanita di zaman Nabi. Masya Allah, ada banyak gelang kata Ummu Sinan. Ada gelang gelang tangan, gelang kaki, anting-anting. Jadi dalil anting-anting dari dahulu boleh untuk wanita, cewek pak, perempuan, jangan malah pula laki-laki. Tasyabbuh dengan perempuan, tidak boleh laki-laki. Ya. Dalil yang lainnya Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar yang mensuplai makanan ke gua Sur 3 malam sebelum hijrah ke Madinah. Rasul dan Abu Bakar di gua itu yang mensuplai makanan termasuk Asma putrinya sendiri Abu Bakar. Maka digelar dengan Zulnitiqain, orang yang memiliki 2 sabuk. Sabuk pertama untuk perutnya sendiri, sabuk yang kedua inilah untuk supaya nggak ketahuan ada makanan yang belum simpan di situ. Kira-kira berarti kan Pak nggak pakai rantang ya kan? Jangan bayangkan Abu Bakar dan Rasulullah disuplai banyak. Ya juga ada minum susu, ya termasuk ya pembantunya Abu Bakar yang menggembalakan dekat gunung tersebut. Jadi dimakan Allah Azza wa Jalla, cincin ya juga dipenuhi dengan sedekah yang dibawa perempuan ya saat itu. Masya Allah. Jangan dimakan Allah, ada orang yang Masya Allah namanya Abu Akil Pak, membawa 1 sok kurma, cuma 3 kilo kurma. Lumayan juga Pak. Ini 1 kilo kan lumayan juga kurma yang yang utok ya, yang kelas basah itu luar biasa itu. Dia membawa 1 sok kurma, tapi dia mengandung kenapa? Sedikit kali. Yang lain coba ini cuma bawa 3 kilo 1 sok. Maka apa kata beliau? Karena malu tadi, aku kerja dari onta Pak, dengan bayaran 2 sok kurma. Ya. Jadi kalau dia cuma punya 2 sok, dikasihnya 1 sok, ini kan udah mirip Umar bin Khattab. Setengah hartanya. Dan itu udah paling banyak Pak. Maka jangan lihat sedikitnya, tapi apa? Lihat dia punya harta banyak apa enggak. Jadi boleh jadi ada orang infak 1 M, rupanya di rekeningnya triliunan. Itu nggak banyak sebenarnya. Kalau ada yang punya uangnya 2 M, infak 1 M, ini baru setengahnya. Ya. Masya Allah, saya dapat kabar itu tokoh luar biasa ya di ibu kota sana. Dia pakai cek. Sedekah Pak, santunan untuk ini ke aksi kemanusiaan. Jadi Pak tulis aja Pak, silakan tulis aja. Ini mau dia berapa aku tulis di cek nih? Tulis 1 M. Coba Pak, kalau tak tembus gitu nanti kan penting agak-agak banyak lah. Langsung tangani Pak. Apa kata dia? Kalau tahu begini, kok tulis saya 2 M. Jemaah dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya ada masih ternyata orang yang mirip para sahabat ini. Ketika orang lagi buta. Nah, jadi Abu Akil radhiyallahu anhu karena menarik onta ini, istilahnya kalau kita menarik apa? Menarik beca, menarik apa? Ojek. Dapat 2 sok. 2 sok ya 6 kilo juga Pak. Makan juga dia kan? Dapat 6 kilo. Ya dikasihlah 3 kilo 1 sok kurma. Ya, yang kemudian demi Allah aku tidak memiliki selain itu.
Masya Allah. Akhirnya dipuji oleh Rasulullah SAW keteguhan hati sahabat yang mulia ini Abu Aqil. Ya, zaman yang dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, Abdurrahman bin Auf tadi membawa berapa? 8.000 dirham. Ya. Namun zaman yang dengan Allah Azza wa Jalla dalam riwayat yang lain, ya, Abdurrahman bin Auf melakukan sebagaimana Abu Bakar. Artinya sebesar Abu Bakar ternyata. Akhirnya, kenapa? Memang dia ini handal dalam bisnis, Pak. Modal itu harus punya, ya kan? Jadi akhirnya dia hanya mensedekahkan, bawa 8.000, tapi yang disedekahkan adalah separuhnya, 4.000 malah saya diundang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar 4.000 sudah semua, 4.000-nya oleh Abdurrahman baru separuhnya. Masya Allah. Separuh dari 8.000 itu pun udah 1,5 M. Kalau hari ini emas 1 gram 900. Zaman yang Allah Azza wa Jalla, ini belum Utsman, ya. Kisah kita sekarang siapa? Utsman bin Affan. Zaman yang Allah Azza wa Jalla, maka Utsman membawa dalam perang Tabuk ini, memberikan infak ke Rasul dan para sahabat yang berangkat 1.000 dinar. Berapa Utsman? 1.000 dinar. Ya, berapa dari 1 dinar? 4,25 gram. Berapa gram? Tambah 0,3 425. Oke. 82 ini gimana? Sini. Iya. Itu ya. Hah? Koma mulai itu ya? 4.200. 4.250 gram emas tapi ya, bukan perak. 4 kilo. Aku pernah sekilo tak pernah apa? Saan mo tawa. 1 gram 2 gram lah nampak. Betul ya? Coba ada yang mau mengkalkulatorkan? Betul. 4.250 gram emas jemaah. 1.000 dinar itu. Ya, dikalikan 900.000. 3 miliar. Oh iya. Ya. 425 juta. 4.250 dikali 900.000. 3M 825. Ya, 3,82. Kalau yang pakai 900 kali 900.000. Ya. 3M 825. Masya Allah. Berarti ini masih uang. Ini masih uang jamaah. Belum lagi kemudian kendaraan ontanya. Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, Imam Az-Zuhri ini ulama ya, ulama salaf, ulama tabi'in, Masya Allah, mengatakan ya, ontanya 49 onta. Kemudian kuda 60 kuda. Ya. Dan 1.000 dinar ya, 1.000 dinar tadi. Dan ini bukan kuda gaya kuda berasa, kuda perang. Harganya 100 juta 1 ekor. Onta minimal 18 sampai 20 juta per ekor. Itu berapa lagi nih? Ya, kalau diduitkan. Dan ketika pulang Allah menangkan Rasulullah, Romawi sudah kecer-kecer, mereka pergi. Onta yang dibawa sahabat tadi yang nggak mereka pulangkan lagi sahabat Utsman, dan Utsman nggak minta lagi loh. Balik kan? Udah untuk sahabat. Ada yang mau menduitkan nggak? Ini kali 20 juta. Kali 20 juta ini. Ini 100 juta aja udah 6 M. Ini loh, tidak segitu. Yang lebih ini malah sebenarnya pusat ini.
10 M semua. Masya Allah. Semua 10 miliar. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Maka Islam itu ditegakkan, ya, memang ya dengan tintanya para ulama, darahnya para syuhada, ya. Dan hari ini dan sebagaimana juga nas Al-Quran, bi amwalikum adalah dengan harta-harta para dunia orang kayanya. Islam ditegakkan dengan mereka yang zumalin, yang memiliki harta, zu'ilmin yang mempunyai ilmu, zusyaukah yang memiliki kekuatan, ya. Memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki kekuatan. Kuatan apa nih? Ya pengaruh, mungkin kedudukan dia. Dan model para sahabat ya bermacam-macam ini. Tidak semuanya seperti Umar bin. Ada yang model Abu Bakar, ada yang model Umar, ada yang model Utsman. Dimana dengan Allah Azza wa Jalla, ya paling tidak kalau hartanya nggak kayak Utsman, mentalnya kayak Utsman udah alhamdulillah. Betul-betul loyal untuk membantu perjuangan Islam. Ya. Apa yang kurang misalnya di MTC ini, mencoba kita kemudian ya mengajak umat dan kemudian bagaimana mencetak generasi penerus Utsman bin Affan. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Pak ketika melihat uang 1000 dinar dari Utsman ini, ya kan fantastis. Yang lain masih 400 dinar. Ya, akhirnya pun Abdurrahman bin Auf segitu juga 400 dinar karena 4.000 dirham ya. Ya, inilah juga fantastis ya. Masya Allah, ini nggak tahu berapa uangnya. Kalau 16 ton tadi ini, 16 ton korma berapa tadi Allah alam bisawab. Nah, ala kulli hal jamaah, Rasulullah ketika membalik-balikkan uang kepingan-kepingan dinarnya Utsman bin Affan ini, apa kata beliau radhiyallahu anhu, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi, Rasul mengatakan Utsman tidak akan mendapatkan bahaya atas apa yang dilakukannya setelah hari ini. Utsman tidak akan mendapatkan bahaya atas apa yang dilakukan setelah hari ini. Hadis Tirmizi. Namun bukan berarti bahaya tadi harus berupa bahaya yang di dunia. Toh beliau disampaikan sendiri oleh Rasul termasuk syahid nantinya. Sebagaimana Rasul dalam hadis yang sahih ketika berada di Gunung Uhud, berguncanglah ini Gunung Uhud, maka apa kata Rasulullah? Diamlah, tenanglah wahai gunung, karena sungguh di atas semua ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 orang syuhada. Saat itu beliau hanya ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan betul Abu Bakar as-Siddiq yang keduanya syahid. Umar meninggal karena syahid ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Budaknya Mughirah bin Syu'bah seorang manusia. Dan Utsman bin Affan juga meninggal di rumahnya. Ya walaupun beliau sempat ucapkan hadis Nabi ini untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa sayalah yang disampaikan Rasulullah pujian-pujian, doa-doa tentang bagaimana beliau tidak mendapatkan mara bahaya. Ya, maksudnya Utsman ya boleh jadi adalah agar jangan juga diberikan bahaya seperti ini di dunia, dikepung Pak di rumahnya. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, beliau tetap dikepung dan dibunuh di rumahnya sendiri. Berarti maksud Rasulullah apa? Tidak mendapatkan bahaya di akhiratnya. Karena Rasul sendiri mengatakan dia syahid nanti. Syahid ini kan meninggal dalam keadaan terbunuh. Lantas bahaya yang bagaimana? Yang kata Rasulullah saat dia memberikan 1000 dinar tadi, nanti bahaya di akhirat Utsman tidak dapatkan lagi. Ya, zaman dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma itu, ada kisah sumur Raumah namanya. Raumah atau rumah bahasa Arabnya Raumah. Masya Allah, punya orang yang begitu ya. Di mana Rasulullah ketika melihat orang-orang sangat membutuhkan ini sumur, itu diambil airnya. Ya, orang-orang susah untuk mendapatkan kecuali membarukan harga yang sangat mahal. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang menggali sumur Raumah, artinya yang mau membebaskannya itu baginya surga. Rasul sebutkan ini dalam hadis Sahih Bukhari. Maka kemudian datanglah Utsman bin Affan menyambut baik apa yang disampaikan Rasulullah ini. Kenapa? Iming-imingnya apa? Allah akan berikan dia surga. Padahal dalam hadis yang lain Utsman sudah dapat surga. Ketika datanglah Abu Bakar minta izin masuk, kata Abu Musa, ketika
ketika mereka sama Rasul di satu kebun, dan kemudian ada pintu di sana, gerbanglah katakan, ya izinkan masuk dan berikan kabar gembira untuknya mendapatkan surga. Abu Musa pun bukakan pintu, menyampaikan kabar gembira ini, dia memuji Allah, alhamdulillah, dan dia adalah Abu Bakar. Orang kedua mengetuk pintu minta izin masuk, Abu Musa kemudian mendapatkan perintah dari Nabi, silahkan masuk dan berikan kabar dia surga. Ternyata Umar bin Khattab. Orang ketiga ketuk pintu minta izin masuk, Rasulullah terdiam sebentar. Baru kemudian ya izinkan dia masuk dan berikan kabar dia gembira untuk juga mendapatkan surga, tapi karena kesedihan yang menimpanya. Ini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya, artinya apa? Utsman nanti meninggal secara syahid dan banyak betul-betul kejadian yang sangat menyedihkan jemaah. Ya, walaupun yang menyiksa beliau, menzalimi beliau lebih sedih lagi, termasuk salah satu yang menyerang, mengeroyok Utsman bin Affan di rumahnya, yang masuk ke rumahnya itu adalah orang yang kemudian nantinya dijumpai oleh salaf itu di pasar Madinah, udah cacat meminta-minta dia. Kenapa kok begini parahnya nasibmu? Apa kata dia? Ini mungkin doanya Utsman karena saya termasuk yang ke rumahnya. Ya. Utsman doakan dia ketika dia mukul istrinya, dia nggak ada salah apa-apa. Silakan engkau. Apa kata dia? Ini barangkali doanya Utsman ke saya dulu. Rupanya dia termasuk yang masuk ke rumah untuk menghabisi Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya, maka ya Utsman hari dekat sedih lagi saat proses syahidnya memang sedih. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya Utsman lagi-lagi membebaskan hal-hal yang kemudian sangat dibutuhkan umat. Saat perang Tabuk dibutuhkan umat. Saat sumur Rauma ingin dibebaskan, yang dibutuhkan umat, dia pun tampil untuk membebaskannya. Masya Allah. Ya, dan tidak hanya itu jamaah, setiap Jumat Utsman bin Affan punya kebiasaan memerdekakan budak. Ya, setiap Jumat Utsman bin Affan punya sunnah ini. Ya, dan beliau termasuk khalifah khulafa rasyidin yang Rasul sudah pernah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengambil sunnahku dan sunnah para khulafa sepeninggalku, dan gigitlah dia dengan geraham kalian. Maka kita memegang teguh sunnah Rasul dan sunnah para khulafa seakan kita menggigit dengan gigi geraham. Makan daging pakai apa? Gigi. Mengupas kulit tofu pakai gigi. Bisa juga pakai seri. Semua yang kuat betul tuh Pak. Takut awak tertinggal situ giginya. Yang kuat nih gigi geraham. Artinya begitulah Rasul membahasakan, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham Anda. Bukan cuma sunnahnya Rasul, tapi sunnahnya para khulafa. Maka silakan yang ikuti sunnah Khalifah Utsman bin Affan ini, ya, membebaskan budak setiap Jumat. Kalau hari ini alhamdulillah, kalau tidak membebaskan budak tapi mengasihi budak-budak. Kalaupun tidak, jamaah ya, paling tidak ya berbagi, Jumat berbagi. Nah ini banyak sekarang alhamdulillah Jumat berbagi. Kenapa? Sayyidul Ayyam, yang merupakan hari yang menjadi penghulu para hari, ya, hari di mana Allah ciptakan Adam, ya, hari di mana nanti kiamat juga hari Jumat. Istimewanya hari Jumat yang mulia. Ini Masya Allah, kisah Tabuk, kisah sumur Rauma, kisah hari Jumatnya, ya, dan termasuk beliau justru juga syahid fisabilillah ketika ditikam, ya, dikeroyok di rumahnya beliau sendiri radhiyallahu anhu. Zaman dimakan Allah Azza wa Jalla, ini dia Utsman bin Affan yang bukan hanya soal, ya, kedermawanan beliau saja sebagai saudagar yang kaya raya semacam ini, ya, beliau juga seorang yang ahli dalam hal ibadah, termasuk ibadah membaca Al-Quran. Beliau disebutkan, ya, oleh Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, aku akan menghabiskan malam di makam Ibrahim, kata dia Abdurrahman ini. Maka aku pun bergegas ke sana. Ketika aku sedang sholat, tiba-tiba seseorang memegang pundakku, menarikku ke belakang. Lalu aku melihat ternyata dia adalah Utsman bin Affan, dan dia adalah seorang khalifah. Karena dia khalifah, aku pun mundur. Lalu dia berdiri
jadi imam dan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat, tidak lebih. Satu rakaat 30 juz pernah Utsman melakukan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, riwayatnya sahih. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini sahih. Pak Utsman pernah satu rakaat 30 juz. Kaki siapa yang kuat? Menggalotar di betis sawah. Tahu-tahu tahan naik betis mat. Luar biasa. Kenapa? Sudah keasikan, ketagihan. Kalau orang udah ketagihan, kecanduan, sama nyarang tuh. Kalau udah main kartu, tak tahu apa. Jam 2 sedikit lagi lah. Apa? Jam 2 sedikit lagi lah. Ketagihan kan? Oh, enggak itu. Hari ini anak-anak muda kita game. Sedikit lagi setengah jam lagi. Tahu-tahu udah 1 jam. Sedikit lagi. Tahu-tahu sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tak terasa. Kalau orang udah ketagihan, kecanduan bahasa kita, Allah ya. Masalahnya kecanduan kita ini kayak Utsman apakah tidak? Kalau kecanduannya kecanduan Quran, Masya Allah, satu Quran 30 juz bisa dibaca satu malam dan bahkan saat sholat. Itu pun satu rakaat. Allah alam bisawab berapa jam ini? Dari mungkin pada Isya sampai ke subuh lah agaknya. Iya, karena kami saja membaca Al-Quran 1 juz itu, ini udah hajar, udah cepat, nggak lagi tahfidz yang begitu tahqiq yang begitu pelan. Itu sekitar 15 sampai 20 menit 1 juz. Katakanlah cepat-cepatnya lagi 15 menit kali 30 juz. Berapa menit? 15 kali 30? 450 menit. Berapa jam? Berapa jam? 7 jam. Berarti ya bisa 7 jam 30. Kalau yang per jusnya 15 menit bisa. Dia agak kencang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Insyaallah bisa. Tapi kalau pelan-pelan amma yatasaalun, biasa syarah sepula kan? Pagi. Pagi. Kurang. 7 hari 7 malam. Siapa yang sudah kata Allah? 7 jam tadi ya. 7 jam bisa. Yang 15 menit. Ya, saya sudah juga pernah kencang tapi dapatnya 20 menit. Biasanya 30 menit. Ya, seringnya saya 30 menit kalau 1 juz gitu. Itu udah termasuk kencang. Kalau setengah jam berarti berapa jam? Kalau setengah jam 1 juz 15 jam. 15 jam. Maka beliau enggak setengah jam itu 1 juz. Antara 15 ke 20 menit. Karena malam ceritanya. Ya enggak mungkin beliau lewatkan subuh. Ya, tidak mungkin belum bisa, belum maghrib. Dari asar pula sampai ke pagi kan enggak mungkin. Nah, dan tadi yang duduk saya Itulah. Baik, Utsman bin Affan sebagai penutup nih mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'tum bi kalamillahi 'azza wa jalla." Seandainya hati kalian suci, maka hati kalian tentu tidak akan pernah merasa puas dari kitabullah azza wa jalla. Kalau hati kalian suci, kalian tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Qur'an. Tidak pernah mengatakan, merasakan, loh tiba, udah banyak nih. Jadi cara mengecek hati kita ini suci apa tidak, bandingkan dengan Quran. Kalau 1 juz sudah merasa puas, nggak ketagihan, itu tanda-tanda hati masih ada penyakit. Awak barangkali Masya Allah, tentu Pak ya, masih banyak penyakit di hati ini, belum suci. Kenapa? Membaca 1 lembar, Pak. Bapak praktekkan saja nanti, Ibu praktekkan 1 lembar, udah kayak 1 juz baca. Mengantuk buat. Iya, mengantuk 1 lembar. Mah udah gaya 1 juz baca. Udah yang gaya apa? Udah amalnya sangat soleh banget.
amalnya udah merasa Pak sangat susah sekali, kayak udah berapa dosa baca satu lembar, begitu ya sampaikan baca grup-grup WhatsApp semua terbaca. Setengah jam Pak bermedsos itu Baca. merasa kurang awak. Padahal setengah jam tadi gimana? Satu juz bisa itu. Baca grup itu setengah jam tak puas awak. Pengen lagi. Kalau nak berangkat nyawa, nak fingerprint misalnya. Karena ada orang sudah mengabar lah orang. Kok tidak? Ibu itu kasihkan. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan kita kecanduan baca Quran, ya, kecanduan dalam hal-hal amal saleh. Inilah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insyaallah kita masih pada kisah Utsman sebagai penutup insyaallah ya. Pada pertemuan mendatang masih di Utsman bin Affan tentang sifat beliau yang lainnya, termasuk masa kekhilafan beliau, ya, dan bagaimana beliau yang juga adil tidak pandang bulu sebagaimana khalifah sebelumnya Abu Bakar dan Umar, keadilan beliau, ya, nanti sampai wafatnya beliau radhiyallahu anha, dan tentu sifat lunaknya beliau kepada para rakyatnya saat menjabat sebagai khalifah. Baik, Allah a'lam bishawab. Semoga sedikit bermanfaat segala kurangnya. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada jemaah sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.